Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvi Aurelia dengan NIM 225336369 dari Teknik Informatika 3D. Saya di sini akan menjelaskan tentang komputer jaringan dasar modul keempat, yaitu ada lapisan fisik. Di sini tujuan modul tersebut yaitu menjelaskan bagaimana protokol lapisan fisik layanan dan media jaringan mendukung komunikasi melalui jaringan data. Lanjut saja ke tujuan lapisan fisik, ada koneksi fisik. Koneksi fisik yang digunakan bergantung pada pengaturan jaringan, misalnya di banyak kantor perusahaan, karyawan mempunyai komputer desktop atau laptop yang terhubung secara fisik melalui kabel ke switch bersama. Jika pengaturannya adalah jaringan kabel, data ditransmisikan melalui kabel fisik. Berikut contoh router nirkabelnya. Yang pertama di sini ada namanya antena kabel. Yang kedua ini ada beberapa switch port internet, dan yang ketiga ada pelabuhan internet. Dan selanjutnya ada koneksi kabel ke router nirkabel. Koneksi kabel menggunakan NIC internet. Selanjutnya lapisan fisik. Lapisan fisik OSI menyediakan sarana untuk mengangkut byte-byte yang membentuk bingkai lapisan data link melintasi media jaringan. Lapisan ini menerima frame lengkap dari lapisan data link dan pengodeannya secara serangkaian sinyal yang dikirimkan ke media lokal. Bit yang dikodekan yang terdiri dari bingkai diterima oleh perangkat akhir atau perangkat perantara. Berikut ada visualisasi lapisan fisik node. Tujuan mengambil sinyal individual dari media, mengembalikan ke representasinya bitnya, dan meneruskan bit tersebut ke lapisan data link sebagai bingkai berikut. Selanjutnya, karakteristik lapisan fisik. Yang pertama ada standar lapisan fisik. Pada topik sebelumnya memperoleh gambaran tingkat tinggi tentang lapisan fisik dan tempatnya dalam jaringan. Topik ini menyelami lebih dalam secara spesifik lapisan fisik. Hal ini menyangkut komponen dan media yang digunakan untuk membangun jaringan serta standar-standar yang diperlukan agar semua dapat berjalan bersama. Komponen fisik. Standar lapisan fisik mempunyai 3 bidang fungsional. Yang pertama, komponen fisik, pengkodean sinyal. Komponen fisik adalah perangkat keras, elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit. Pengkodean atau pengkodean baris adalah metode mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut contoh gambar dari pengodean. Berikutnya ada sinyal. Lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik optik atau nirkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Cara bit direpresentasikan disebut metode pensinyalan. Standar lapisan fisik harus menentukan jenis sinyal yang mewakili 1 dan jenis sinyal apa yang mewakili 0. Hal ini dapat dilakukan secara sederhana seperti perubahan level sinyal listrik atau pulsa optik. Misalnya, pulsa panjang mungkin mewakili angka 1, sedangkan pulsa pendek mungkin mewakili angka 0. Di sini menggambarkan kabel tembaga, dan ini kabel serat optik. Selanjutnya ada media nirkabel. Bandwidth
Bandwidth biasanya diukur dalam kilobyte per detik atau kbps, megabit per detik atau mbps, atau gigabit per detik gbps. Bandwidth terkadang dianggap sebagai kecepatan perjalanan bit, namun hal ini tidak akurat. Misalnya pada internet 10 Mbps dan 100 Mbps bit dikirim dengan kecepatan listrik. Kombinasi beberapa faktor menentukan bandwidth praktis suatu jaringan. Sifat-sifat media fisik, teknologi yang dipilih untuk memberi sinyal dan mendeteksi sinyal jaringan. Terminologi bandwidth. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth antara lain latensi, hasil bagus. Latensi mengacu pada jumlah waktu termasuk penundaan bagi data untuk berpindah dari satu titik tertentu ke titik lainnya. Hasil atau throughput adalah ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu. Ada hasil bagus yang terakhir yaitu ada pengukuran 3 untuk menilai transfer data yang dapat digunakan itu dikenal sebagai output. Output sendiri adalah ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, karakteristik kabel tembaga. Karakteristik kabel tembaga. Kabel tembaga adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Sebenarnya kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel. Ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Nilai waktu dan tegangan pulsa listrik juga rentan terhadap gangguan dari 2 sumber. Sumber yang pertama yaitu interferensi elektromagnetik atau interferensi frekuensi radio. Yang kedua, crosstalk. Berikut gambarnya dari interferensi. Ada 3 jenis utama media tembaga yang digunakan dalam jaringan. Yang pertama ada kabel twisted pair atau UTP tanpa pelindung, kabel pasangan berpilin STP atau terlindung, dan yang terakhir kawat koaksial. Kabel UTP. UTP sendiri adalah media jaringan yang paling umum. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel berkode warna yang telah terpilih menjadi satu dan kemudian dibungkus dalam selubung plastik fleksibel yang melindungi dari kerusakan fisik ringan. Memutar kabel membantu melindungi dari gangguan sinyal pada kabel. Selanjutnya ada STP. Kabel STP menggabungkan teknik pelindung untuk melawan EMI dan RFI. Kabel SEP ditunjukkan menggunakan 4 pasang kabel, masing-masing dibungkus dengan pelindung foil yang kemudian dibungkus dengan jalinan logam atau foil secara keseluruhan. Angka pada gambar mengidentifikasi beberapa pelindung. Yang pertama ini jaket luar, dan yang kedua pelindung, ketiga perisai foil, yang keempat pasangan bengkok. Selanjutnya ada kawat koaksial. Kabel koaksial atau disingkat koak mendapatkan namanya dari fakta bahwa ada 2 konduktor yang berbagi sumbu yang sama seperti terlihat pada gambar koaksial. Terdiri dari yang pertama ada jaket luar sama seperti yang di atas tadi. Yang kedua ada pelindung tembaga yang dikepang, pelindung dari jaket luar. Yang ketiga solasi plastik. Dan yang terakhir konduktor tembaga. Selanjutnya kabel UTP.
Pada topik sebelumnya telah mempelajari sedikit tentang kabel tembaga, Unshielded Twisted Pair atau UTP, karena kabel UTP adalah standar untuk digunakan dalam LAN. Topik ini menjelaskan secara rinci mengenai kelebihan dan keterbatasan dan apa yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah. Standar dan konektor kabel UTP. Ada elemen yang didefinisikan pemasangan kabel komersial untuk instalisasi LAN. Yang pertama, jenis kabel, panjang kabel, konektor, pemutusan kabel, metode pengujian kabel. Kabel UTP strike and crossover. Berikut jenis kabel utama yang diperoleh dengan menggunakan konvensi pengabelan tertentu ada dua, yaitu Ethernet straight through, jenis kabel jaringan yang paling umum yang bisa digunakan untuk menghubungkan host ke switch dan switch ke router. Dan yang kedua ada Ethernet crossover, yang digunakan menghubungkan perangkat serupa, misalnya menghubungkan switch ke switch, host ke host, atau router ke router. Aktivitas penut kabel. Sifat kabel serat optik. Serat optik adalah untaian kaca yang sangat murni, yang fleksibel namun sangat tipis dan transparan, tidak lebih besar dari rambut manusia. Bit dikodekan pada erat sebagai impuls cahaya. Kabel serat optik bertindak sebagai pandu gelombang atau pipa cahaya untuk mentransmisikan cahaya antara kedua ujung dengan kelihatan sinyal yang minimal. Jenis media fiber. Secara garis besar, kabel serat optik diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada SMF, serat mode tunggal, dan MMF, serat multimode. Serat mode tunggal terdiri dari inti yang sangat kecil dan menggunakan teknologi laser yang mahal untuk mengirimkan satu sinar cahaya. Sedangkan serat multimode terdiri dari inti yang paling besar dan menggunakan pemancar LED untuk mengirimkan pulsa cahaya. Properti media nirkabel. Mencangkup area cakupan, interferensi, keamanan, dan media bersama. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Jenis media nirkabel. Dalam masing-masing standar ini, spesifikasi lapisan fisik diterapkan pada area yang mencakup hal-hal berikut: pengkodean data ke sinyal radio, frekuensi dan kekuatan transmisi, persyaratan penerimaan dan dekoding sinyal, desain dan konstruksi antena. LAN nirkabel. Implementasi data nirkabel yang umum memungkinkan perangkat terhubung secara nirkabel melalui LAN. Secara umum, WLAN memerlukan perangkat jaringan seperti AP, adaptor nirkabel. Ada dua tersebut. Sekian penjelasan dari modul keempat yang sudah saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.